Halo sobat pembelajar semua dimanapun kalian berada, salam sehat semua. Video kali ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya yang akan menjelaskan tentang penyusunan policy brief. Mari kita simak bersama. Nah, bagian pertama dalam penyusunan policy brief adalah executive summary. Executive summary merupakan ringkasan dari policy brief itu sendiri. Biasanya terdiri dari 150 kata berisi ringkasan. Fokus pada tujuan dibuatnya policy brief dan rekomendasinya seperti apa. Letaknya biasa di awal, bahkan boleh di bagian cover. Kemudian dimaksudkan untuk menarik perhatian kalangan tertentu, baik itu si pengambil keputusan, politisi, legislator, lembaga internasional, LSM, dan lain sebagainya yang akan menjadi target ataupun sasaran policy brief kalian. Bagian kedua dalam penyusunan policy brief adalah statement of issue atau problem. Ini ditindaklanjuti dengan rumusan masalah dalam bentuk kalimat tanya. Kata tanya yang umumnya dipakai dalam statement of issue ini adalah ataupun pernyataan terhadap sebuah masalah ini adalah bagaimana bisa terjadi, kenapa itu bisa terjadi, mengapa itu bisa terjadi, apa yang membuat itu terjadi, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian hakikat policy brief adalah menjawab rumusan masalah tersebut, ya. Sehingga policy brief yang kita tulis adalah menjawab dari rumusan masalah yang kita buat dalam statement of issue atau problem. Bagian ketiga dalam pembuatan policy brief yaitu adalah background of the problem, adalah masalah yang ingin kita angkat dalam policy brief kita yang kita tulis. Mengilustrasikan atau berfokus pada penyajian data empiris, baik itu data riset ataupun data-data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik di negara kita. Dan itu bisa menjadi ataupun memperkaya dari data masalah yang ingin kita angkat. Kemudian pernyataan tentang adanya masalah tertentu, perbandingan antara kebijakan-kebijakan tertentu, dan yang paling penting adalah fakta esensial yang ingin kita angkat dan ingin kita ketahui, sehingga bisa menjadi sasaran bagi si pengambil keputusan ataupun menjadi rekomendasi untuk si pengambil keputusan. Sifat yang harus diangkat dari sebuah background yang ingin kita tulis adalah harus tuntas, tepat, dan ringkas, ya, tidak bertele-tele, seperti itu. Statement of your organization interest in the issue dimaksudkan untuk mengingatkan pembaca tentang alasan masalah menjadi penting baik bagi negara, kelompok, maupun organisasi dan memerlukan advice. Contoh pencapaian target-target SDGs di bidang kesehatan dan permasalahannya dikaitkan dengan kelompok atau organisasi kesehatan lainnya yang berada dalam organisasi, negara, ataupun kelompok tertentu. Pre-existing policy menyajikan informasi tentang semua instrumen kebijakan yang telah dibuat untuk mengatasi sebuah masalah. Hasil efektivitas kebijakan yang telah diperoleh selama ini dalam mengatasi masalah. Tegaskan kembali bahwa diperlukan instrumen alternatif yang diasumsikan lebih efektif dalam mengatasi masalah yang sama. Policy option atau pilihan kebijakan. Mengembangkan possible course of action or inaction yang diperlukan. Yang kedua adalah menyajikan dan yakinkan pembaca dengan setidaknya ada 3 potensial course of action yang kalian tuliskan. Kemudian uraikan, deskripsikan dengan rinci masing-masing alternatif dengan bahasa yang lugas dan istilah yang mudah dipahami. Selanjutnya, advantage and disadvantage of each policy option, yang mana kita mampu menyajikan informasi tentang keuntungan atau manfaat dan kelemahan masing-masing alternatif yang sudah kita tuliskan atau kita sudah berikan. Kemudian yang kedua adalah pernyataan dalam advantage and disadvantage policy ini dikaitkan dengan perspektif ataupun entitas yang diwakili oleh penyusunan policy brief. Kemudian yang ketiga itu harus disajikan dengan pola pro dan kontra yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Yang terpenting dalam sebuah policy brief atau yang menjadi kunci dari isi policy brief adalah rekomendasimu terhadap fenomena masalah yang terjadi ketika kamu menuliskan policy brief.
Nah, untuk rekomendasi kamu atau your recommendation setelah diperhitungkan keuntungan, kelemahan masing-masing alternatif di tahapan sebelumnya, pastikan bahwa hanya ada satu alternatif yang terbaik sebagai rekomendasi policy brief kamu yang telah kamu tulis. Dan dapat ditambahkan syarat atau prasyarat yang diperlukan untuk memperkuat implementasi kebijakan yang direkomendasikan. Yang paling penting adalah kalian akan lebih berbicara secara teknis bagaimana kebijakan ini ataupun implementasi kebijakan ini akan dilakukan. Nah, selanjutnya adalah source, consult, or recommended. Dalam hal ini, bagaimana kita mampu menyajikan sumber-sumber yang telah diperoleh dan yang telah dirujuk dalam policy brief ini, baik itu berupa buku, jurnal, ataupun kebijakan yang telah kita ambil sebagai referensi. Kemudian sebaiknya masing-masing sumber tersebut diberi 1 hingga 3 kalimat yang menegaskan bahwa kelebihan masing-masing sumber tersebut. Kemudian yaitu berguna bagi pembaca policy brief yang ingin memperdalam masalah yang telah dibahas dalam policy brief tersebut. Nah, sobat pembelajar semua, bagian terakhir dalam policy brief adalah lampiran policy brief itu sendiri. Jadi lampiran policy brief itu menyajikan semua bahan dari berbagai sumber yang layak untuk dilampirkan dalam policy brief. Ukuran ketebalan lampiran relatif lazim dan pantas, relevan dengan masalah yang dibahas dalam policy brief kalian. Nah, sobat pembelajar semua, itu tadi komponen isi dalam menyusun policy brief. Semoga dengan adanya video ini dapat menjadi tambahan referensi untuk kalian semua. Mulailah menganalisa kebijakan, kemudian tulislah rekomendasi kebijakanmu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.